wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari TPB 23 kelompok MPL 2 ingin menerapkan hukum Bernoulli pada kincir air. Dengan saya Tresno Wisana dengan NIM 1234 60029 dari Teknik Perkeretapian. Saya Davina Silva Raharjo dari Teknik Kelautan dengan NIM 1233 00034. Saya Abdul Fakih dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 123 Saya Mari Ginanda dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 123 Saya Muhammad Jafir Ramadan dari Program Studi Teknik Sipil dengan nomor mahasiswa 123210010. Saya Arthur Tepiawan dari Politeknik Sipil dengan NIM 123210005. Saya Nadia dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 123 Dan nanti cek dong. Dan di agenda kali ini kami akan membahas mengenai sejarah dan pengertian hukum Bernoulli, lalu teori hukum Bernoulli, dilanjut penjelasan rumus, lalu penjelasan dari teori Torricelli, dilanjut alat bahan dan cara kerja, lalu prinsip kerja kincir air, dan terakhir kesimpulan. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh matematikawan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Pada tahun tersebut, Bernoulli menerbitkan buku hidrodinamika yang mempelajari tentang cairan atau fluida yang bergerak yang kemudian dikenal sebagai fluida dinamis. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Hukum ini menjelaskan bahwa fluida yang bergerak lebih cepat akan menghasilkan lebih sedikit tekanan, dan sebaliknya, fluida bergerak lebih lambat akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Untuk rumus hukum Bernoulli kita bisa jelaskan sebagai berikut. Rumusnya itu adalah P1 ditambah 1/2 rho V kuadrat 1 ditambah rho GH 1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V kuadrat 2 plus PGH 2. Untuk P1 itu adalah tekanan pada fluida 1, satuannya adalah Pascal. Untuk P2 itu tekanannya pada fluida 2 dan satuannya sama seperti P1 yaitu Pascal. Untuk rho 1 dan rho 2 itu adalah massa jenis fluida. Untuk V1 itu adalah kecepatan fluida pada pipa 1. Satuannya itu M/S. Untuk G itu adalah kecepatan gravitasi yang satuannya adalah M/S kuadrat. Untuk H itu adalah ketinggian penampang pipa pertama yang satuannya adalah meter. Selanjutnya adalah teori Torricelli. Hukum Torricelli ditemukan oleh Evangelista Torricelli pada tahun 1608 sampai 1647. Merupakan salah satu hukum atau asas pada mekanika fluida yang menyatakan kecepatan air yang menyembur keluar dari lubang pada sebuah bejana memiliki kecepatan yang sama dengan benda yang terjatuh bebas hanya oleh gravitasi. Hukum Torricelli menyatakan kecepatan semburan air atau V sebanding dengan kecepatan air jatuh bebas dari ketinggian awal atau H karena air pada bejana semula diam lalu jatuh bebas. Alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah stik kayu, tutup botol atau kaleng, cutter, sedotan, lem tembak, dan gunting.
Prinsip kerja kincir air didasarkan penerapan hukum Bernoulli. Ketika air mengalir melalui lubang dan memasuki sudut-sudut hingga membuat kincir berputar, kecepatan air otomatis meningkat. Menurut hukum Bernoulli, ketika kecepatan air meningkat, tekanan akan menurun. Sebaliknya, ketika air keluar dari sudut-sudut kincir dan memperlambat serta tekanan akan meningkat. Perbedaan gaya ini menciptakan kincir air untuk bergerak atau berputar dan mengubah energi kinetik dari aliran air menjadi energi mekanik. Keunikan kincir air. Eksperimen yang menerapkan hukum Bernoulli pada turbin air menyoroti keunikan desain khususnya. Keunikan percobaan ini terletak pada desain khusus kincir air, termasuk susunan khusus jumlah dan bentuk baling-balingnya. Selanjutnya, penggunaan bahan inovatif. Keunikan percobaan ini dibuktikan dengan penggunaan material inovatif pada bilah turbin untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kehilangan energi. Untuk kelemahan kincir air, hukum Bernoulli yang diterapkan pada turbin air mempunyai kelemahan sebagai berikut. Ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan asumsi Bernoulli, adanya turbulensi, kehilangan energi yang tidak terwakili, dan pengaruh variasi lingkungan. Perubahan kecepatan aliran air dan karakteristik roda juga harus diperhatikan. Memahami keterbatasan ini penting untuk meningkatkan keakuratan hasil eksperimen. Oke, untuk kesimpulannya, hukum Bernoulli berlaku pada percobaan pembuatan kincir air. Yang kedua, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kecepatan fluida mengakibatkan penurunan pada tekanan aliran. Ketiga, penerapan hukum Bernoulli memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan energi dengan berkontribusi terhadap pengembangan sumber energi terbarukan. Opinion. Mengatasi kelemahan penerapan hukum Bernoulli pada turbin air memerlukan pemantauan dan pengukuran yang cermat. Gunakan alat pemantauan dan pengukuran yang lebih akurat untuk mengidentifikasi dan mengukur secara akurat variabel-variabel yang mempengaruhi penerapan hukum Bernoulli pada turbin air, seperti laju aliran dan tekanan. Hal ini juga mengoptimalkan desain turbin air untuk mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi. Hal ini mungkin termasuk menyesuaikan bentuk atau jumlah bilah atau menggunakan bahan dengan lebih efisien. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pembuatan alat, kami dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.